Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring, beristirahat malam ini, baik kita mendengar firman Tuhan dan untuk itu kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau menyertai kami sepanjang hari ini dan boleh mengakhiri pekerjaan kami, dan saat kami mau beristirahat sejenak kami mau bersekutu denganmu, dengan firman-Mu. Karenanya biarlah Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, mengajar kami, meneguhkan hati kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 31. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan malam ini adalah dari ayat 21 dan 22 yang berbunyi, "Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Merespon penggenapan nubuat dalam bahasa Inggris profesi berasal dari bahasa Yunani, dari kata pro artinya sebelum dan panai artinya mengatakan. Berarti mengatakan sebelumnya atau meramalkan atau juga pernyataan. Lebih jelasnya, nubuatan adalah pernyataan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, biasanya melalui perantaraan para nabi. Lalu nubuatan berarti apa yang dijanjikan akan terjadi. Dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama, ada banyak nubuatan yang tertuju terutama akan pemberitahuan kedatangan Mesias atau Juru Selamat, Raja Kedamaian, Anak Manusia. Gambaran keselamatan yang akan dibawa Mesias pun sering juga dinubuatkan oleh para nabi. Janji akan kedatangan Mesias inilah yang mengisi dan menggerakkan hati umat Tuhan dalam Perjanjian Lama, berharap bahwa akan ada keselamatan dan sukacita. Seringkali yang akan membawa keselamatan umat Tuhan di tengah dunia ini, mereka sudah dengar dan harapkan dengan baik. Memang jika kita amati dengan baik, nubuatan tentang Mesias ini sudah lama sekali dalam perjalanan umat Tuhan. Nubuatan-nubuatan tentang Mesias kemudian terwujud dalam diri Yesus Kristus. Kita bersuka cita akan hal itu. Namun amat banyak dari kalangan umat Yahudi, di mana dia lahir, dibesarkan, dan melakukan tanda-tanda ajaib, tidak menyadari bahwa Yesus itulah Mesias yang sudah datang di tengah-tengah mereka. Yahudi
tidak menerima fakta ini. Tidak kecuali kota Nazaret, suatu kota kecil atau mungkin desa tempat Yesus dibesarkan. Penduduk daerah ini menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Mereka tidak melihat apa yang sudah dilakukannya dan dari mana itu sesungguhnya. Mereka tidak ingat apa yang terjadi dan dikatakannya di Bait Allah, di Yerusalem ketika Yesus berusia 12 tahun itu. Juga mereka tidak ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di desa tetangga mereka, yaitu mujizat mengubah air menjadi anggur yang terbaik di suatu pesta pernikahan di Kana. Mereka tetap melihat Tuhan Yesus sebagai anak Yusuf, sebagai anak tukang kayu, anak Maria dan saudara-saudaranya. Lalu mereka senantiasa menolak bahwa dialah Mesias. Perhatikan dengan baik apa yang dicatat oleh Rasul Lukas di nas ini. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Di sini tampak sebenarnya mereka melihat dari ciri atau isi kemesiasan dalam diri Tuhan Yesus. Heran akan kata-kata indah yang diucapkan Yesus. Tetapi di pihak lain, mereka terkooptasi dengan pikiran mereka dan berkata seperti yang dituliskan oleh Lukas ini. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Artinya Bapak Ibu Saudara kekasih, sahabat renungan Shalom. Di satu sisi mereka melihat apa yang dilakukan Yesus pada saat di Nazaret ini, itu adalah sesuatu yang hebat. Tapi di sisi lain mereka mengatakan, ini kan anak dari teman kita satu desa ini. Ada suatu antagonisme beriman dalam diri mereka. Sebab harapan dan sikap atas nubuatan akan Mesias yang dinantikan tidak sejalan, saudara-saudara. Di satu sisi mereka sangat yakin akan adanya nubuatan tentang kedatangan Mesias. Tapi di sisi lain mereka tidak menyadari dan tidak mau mengamati dengan baik bahwa Mesias itu sudah berada di tengah kehidupan mereka. Dan ini terjadi karena mereka tetap berpegang pada konsep tentang Mesias sesuai dengan pikirannya. Dan itu berbeda dengan Mesias yang sesungguhnya. Konsepnya tidak disesuaikan dengan fakta akan kehendak Tuhan yang sudah nyata. Saudara, bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam harapan dengan sikap kepada Tuhan? Kita mengaku bahwa Dia Tuhan, adalah pencipta, adalah pemelihara, adalah penentu segala sesuatu. Lalu apakah kita taat menerima apa yang diberikannya? Ada saja orang tertentu, saudara-saudara, dia berdoa dan berharap, tetapi tidak sungguh yakin dengan fakta yang Tuhan telah berikan karena berbeda dengan konsepnya sendiri. Lalu muncul kecewa, sungut-sungut, kemudian berkembang menjadi penolakan kepada Tuhan atau pengabaian iman. Dengan itu hidupnya menjadi tidak jelas tujuan dan bertambah kesusahan hidupnya. Karena itu, saudara, hindari sikap seperti orang Nazaret ini. Sebaliknya taatilah akan apa yang Tuhan telah nyatakan dalam
fakta kehidupan sehari-hari kita dan periksa diri kita. Terutama untuk seharian ini ada sikap penolakan terhadap pemberian Tuhan. Jika ada, mohon ampunlah di hadapannya. Mohon kekuatan untuk ke depan agar bisa memahami dan menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Allah Bapa atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Engkau memberikan siang dan malam. Engkau memberikan matahari, bulan memelihara hidup kami. Kadang-kadang ada juga hujan, dan itu juga adalah bagian dari pemeliharaan alam dan hidup kami. Atasnya Tuhan sungguh kami bersyukur. Tetapi ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan konsep kami, Tuhan, kadang-kadang ada yang protes, ada yang mencela, ada yang sampai mungkin menolak Engkau. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah mereka yang mungkin sampai menolak-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus tetap bekerja untuk mengembalikan hati, mengembalikan dan meneguhkan iman. Dan bagi juga kami juga pada malam hari ini, di hadapan-Mu kami berserah Tuhan. Ampuni kami dalam kekurangan-kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah fisiknya karena capek atau juga karena sakit. Tuhan, berilah mereka kesegaran pemulihan, bahkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, sertai berkatilah kami juga dalam istirahat malam, sehingga di esok pagi kami segar kembali untuk melakukan pekerjaan kami. Terpujilah Engkau dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.